Mengapa dia dapat menyuruh dengan mudah? Menyuruh mereka, menyuruh gua, menyuruh kita, dan semua menghormatinya. Dia juga dipercayai, bahkan disenangi. Itu semua bisa dilakukan karena dia punya kuasa. Kekuasaan menempatkan dia di posisi untuk bisa melakukan hal lain lebih dari orang lain. Buku yang ditulis Dion Yulianto, The Principle of Power, membeberkan prinsip untuk mendapat kekuasaan. Disclaimer, buku ini berisi 33 prinsip yang gua rangkum ke dalam 5 prinsip. Yap, Tuhan berarti mempunyai. Dalam hal ini, lu adalah yang mempunyai dirimu. Artinya lu punya kendali dan tanggung jawab penuh atas dirimu. Prinsip ini adalah hal pertama yang harus lu pegang. Karena lu bukan hanya menerima dari pencipta, tetapi juga menjadi pencipta hidupmu sendiri. Posisikan dirimu seperti Tuhanmu, yang memerintah tubuhnya, juga memberi imbalan berupa makanan, minuman, dan istirahat cukup sebagai rasa terima kasih. Jangan salahkan orang lain atas dirimu yang tidak dapat dipercaya, karena itu salah tuannya. Oke, karena lo punya kewajiban dalam menciptakan hidupmu sendiri. Bertindaklah berdasar apa yang kamu percayai, atau bahasa kerennya bertindak independen. Lakukanlah hal, bukan karena norma atau omongan orang lain. Itu mengapa kamu harus punya sesuatu yang jelas sebagai pegangan. Sesimpel punya tujuan hidup dan ngerti passion lu di mana. Karena itu akan memfilter hal yang harus lu lakuin, kayak milih jurusan kuliah. Bila lu baru ngerti dan terapin ini, mulai hidup dengan gak asal hidup, punya sesuatu yang ingin dia cair, pasti ada aja orang-orang yang akan tampak harus dijauhi karena tidak sejalan dengan tujuan. Atau yang paling parah, orang-orang itu menarik mundur agar tidak mencapai tujuan. Orang-orang itu akan bilang, lu ngapain sih begitu? Itu sama saja bahwa mereka nggak mau ngelihat berkembang. Mereka pengen lu nongkrong, begadang sampai subuh, ngebahas hal dewasa baru mereka. Di situ lu harus tega dan tegas, lu harus tinggalan mereka. Lu harus nolak semua kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Tenang saja, ada perpisahan pasti ada pertemuan. Fokus untuk bertindak independen, dan pasti ada hari di mana ngelihat orang yang punya kemiripan. Di saat itulah lu berteman dengan orang itu. Lalu buatlah circle pertemananmu sendiri. Sekarang lu udah tahu kewajiban lu dan hal yang seharusnya lu lakuin. Setidaknya dapat berjalan di jalan sendiri. Sebelum lanjut, mari sepakat untuk definisi kekuasaan. Kekuasaan adalah hak yang didapat karena dia memiliki kepercayaan dan kredibilitas dari orang-orang lain. Dia yang punya kuasa juga dihormati. Berarti kekuasaan dapat dibuat. Lantas gimana buatnya? Sebenarnya, lu cuma harus fokus untuk show of value-mu dan konsisten. Show value sama dengan branding diri sendiri. Apa yang mau lu tampilkan ke orang lain? Lu mau dikenal sebagai siapa? Dua pertanyaan itu harus dijawab dirimu sendiri dengan mengetahui apa kelemahan dan kelebihan lu. Lalu, fokus dan tempat kelebihan itu. Perhatian terbesarmu harus ditujukan kepada kelebihanmu. Ngerti gak? Maksudnya setiap orang dilahirkan berbeda dan punya kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Katakan kelebihannya adalah otaknya pintar dan kelemahan badannya lemah. Yang harus dilakukan adalah nge-push otak itu sepintar-pintarnya. Jadi ilmuwan, profesor, nyiptain robot, bukannya malah maksa jadi petinju karena cita-citanya petinju. Gak bakal menang bro. Ada yang bilang kalau dia bisa berarti saya bisa. Itu kebohongan. Karenanya kalau ada kata lemah, pasti ada kata kuat. Fokusin di kuatnya, fokusin di kelebihannya. Harness terus. Gak ada orang yang bisa semuanya. Mereka orang paling kaya di dunia dan punya kuasa fokus di satu hal. Dan hal itu adalah kelebihannya. Gak pernah ada orang yang sukses di semua bidang, punya semua pekerjaan di dunia. Itu gak ada. Mereka yang punya kuasa tahu mana kelebihannya, mana kekurangannya. Tahu mana yang seharusnya gak dilakuin. Orang yang punya kuasa juga tahu apa yang harus dilakukan saat mengalami percakapan, yaitu dengan ketidakhadiran. Ketidakhadiran yang dimaksud bukan absen saat sekolah, tapi ketidakhadiran emosi dalam percakapan. Hal ini cukup penting karena setiap manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi. Salah satunya percakapan. Tak sering juga percakapan dilakukan dengan emosi. Contoh paling banyaknya adalah percakapan yang dilakukan dengan perempuan. Biasanya mereka mudah emosi dan bersuara keras. Hasil penelitian juga mendukung perempuan lebih emosional. Kita tahu bahwa jika emosi naik, kepintaran akan turun. Tidak ada masalah terselesaikan dengan percakapan yang emosi. Karena itu, ketidakhadiran emosi berperan penting. Diamlah dan dengarkan saja. Bayangkan lawan bicaramu adalah anak kecil yang sedang marah-marah. Tingkahnya lucu dan menggemaskan. Jika lu bisa bertahan sampai akhir walau diam, lu pasti menang.
Karena orang lain melihatmu sebagai sosok dewasa dan lawan bicara lu terlihat mempermalukan dirinya sendiri. Pembicara yang hebat adalah pendengar yang hebat. Karena pendengar yang hebat akan menggunakan bahasa percakapan sebagai senjata untuk menggiring ke tujuannya. Ini termasuk hal yang susah dilakukan tetapi dalam percakapan tadi, diam dan mendengar sudah cukup untuk membuat kesan yang baik. Kesan-kesan seperti ini akan memberimu kepercayaan dan lu tahu dia yang punya kuasa dipercayai banyak orang. Kepercayaan yang kuat dibangun oleh waktu. Olehnya lu gak boleh berhutang budi. Hutang budi akan membatasi lu. Ibaratnya ini adalah borgol. Bayangkan lu adalah orang yang selalu ditraktir makan. Dari sarapan sampai makan malam, padahal kamu punya uang. Besoknya adalah hari Minggu. Lu akan melakukan sesuatu di hari itu tapi tiba-tiba orang yang traktir nelpon. Lo tolongin gua. Lu tahu apa yang harus lu lakukan lebih penting ketimbang permintaannya. Tapi karena perasaan hutang budi akhirnya lu bantu dia, padahal gak mau lu lakuin. Lu berada di kondisi di mana kebebasan lu diikat. Yang seharusnya kebebasan itu bisa dipakai buat improve diri malah hilang begitu saja. Berhentilah berhutang budi dan memberilah. Selain berhenti berhutang budi, lu juga harus berhenti mengisolasi diri. Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Semakin banyak value yang lu tampilkan, semakin banyak masalah yang mungkin menimpa lu. Saat di posisi itu, kebanyakan orang mungkin akan lari dari masalahnya. Mengisolasi diri, menjauhkan diri dari masalah. Tapi kalau lu melakukan hal itu, lu akan menambah masalah baru. Branding yang kamu bangun sebelumnya bisa rusak. Orang-orang bisa nggak percaya lagi. Olehnya nggak ada hal lain yang bisa dilakukan selain menerima masalah itu dan posisikan diri bahwa nggak akan lari, nggak akan kemana-mana. Mungkin masalahnya adalah ada orang yang benci. Gak usah dihindari, bersikaplah seperti biasa. Lakukan interaksi dengannya bila harus. Harapannya keadaan membaik dengan sendirinya. Hal ini menunjukkan bahwa lu bukan pengecut dan lu adalah orang yang terhormat serta layak dihormati. Oh iya, agar bisa mengembangkan value dengan optimal tentu bisa dengan belajar. Dan ternyata kamu bisa belajar dengan menjadi mata-mata. Mata-mata dikirim ke tempat musuh untuk mencari informasi dan mengirimkannya ke sekutu. Mari kita anggap orang yang gak lu suka adalah musuh. Maka pasti semua orang punya musuh termasuk diri lu. Berikut poin mengapa lu harus citi mata-mata. Pertama, belajar dari segalanya. Ada saja orang yang berhenti mendengarkan kebenaran yang diucapkan musuhnya. Kalau lu termasuk orang yang seperti itu, berarti lu egois. Coba mau dengerin orang yang lu suka. Cobalah buat tetap dengerin. Kembali seperti tadi, ini soal emosi. Kemampuan untuk tidak hadirkan emosimu akan menaruh lu pada level yang berbeda dalam belajar. Dengerinlah kebenaran itu walau dari orang yang gak lu suka, toh kalau tambah pinter yang untung diri lu. Kedua, memfilter informasi. Kalau tadi tidak hadirkan emosi, di sini menghadirkan skeptis atau rasa curiga. Teman terdekat adalah target pertama untuk diajak bicara. Kadang mereka mengajak untuk melakukan suatu hal yang terdengar baik, tapi ternyata buruk. Kalau sekarang analogi mudahnya tentang kripto. Koin ini kalau lu beli bisa terbang ke 100%. Karena dia teman dekat, akhirnya lu iyain dan lu beli, tapi ternyata koin itu scam. Di hal-hal seperti ini lu harus menghadirkan rasa curiga. Alih-alih langsung percaya, lu harus riset dulu. Sebagai orang yang membentuk branding diri, ada satu aturan yang harus ditaati, yaitu semua yang lo lakuin harus benar. Ada Aldi yang maju ke depan kelas buat menjawab 10 soal. Semua jawabannya benar, tapi ada satu soal yang salah. Pastinya semua perhatian orang tertuju pada soal yang salah. Olehnya penting mempersiapkan hal sebelum bertindak. Dan sebagai manusia suatu saat pasti akan salah. Di situasi itu, jangan isolasi dirimu seperti pada poin sebelumnya. Bila mulai fokus membranding diri, tentu orang itu akan tambah pintar. Dan terkadang terlalu bersemangat sehingga memakai bahasa tinggi saat berbicara kepada orang biasa. Karenanya menjadi fleksibel adalah hal yang bagus. Ucapkan bahasa yang dapat dipahami. Kalau berbicara dengan orang terdidik, lu bisa keluarin bahasa setinggi-tingginya. Begitu pula sebaliknya. Jadi semua jenis orang bisa nyaman berinteraksi denganmu. Hal ini juga akan membuatmu punya kredibilitas. Gak akan ada yang terjadi kalau gak ada tindakan. Ide-ide, keinginan-keinginan, cita-cita, itu semua cuma menjadi imajinasi di malam hari bila tidak ada tindakan. Benar, semua tindakan bermula dari imajinasi itu. Tapi jangan terlalu bersemangat di bagian ini. Imajinasikan satu ide cukup atau lu bisa bikin plan jelas untuk merealisasikannya. Itu semua nggak masalah, lalu lakukan. Ini sederhana, tapi terkadang orang takut gagal sebelum bertindak.
Lu gak bisa jadi pengecut seperti itu. Kalau memang misal tindakan lu gagal Soki, bahkan itu lebih baik, karena lu mendapat pengalaman ketimbang baring di kasur malam hari sambil mengimajinasikan semua itu. Semoga lu semangat dalam bertindak, tapi ketahui, kapan waktunya. Contoh, lu lihat ada orang yang punya kemiripan denganmu. Akhirnya lu mengambil tindakan untuk berteman dengannya. 3 hari berlalu dan lu sudah merasa akrab dengannya. Temen lu mengalami masalah yang bersifat pribadi. Sebagai teman yang akrab lu merasa harus bantu. Berujung pada ikut campurnya lu ke dalam masalahnya. Lu pikir lu hebat bisa ngebantu. Tapi, temen lu ternyata merasa terganggu dan akhirnya memutuskan tali pertemanan. Terkadang sesuatu yang cepat belum tentu baik. Andai saat itu lu diam saja dan mengamati. Lalu keesokan harinya saat dia tenang baru lu coba nanya. Apa yang terjadi? Dijawab syukur di DM-in gak apa-apa. Berbeda dengan kalau lu sudah akrab sama temen lu 3 bulan, pasti temen lu juga gak risih. Ini kayak kau dari Jawa alon-alon asal pelakon. Orang yang berkuasa punya kredibilitas kuat karena dibentuk oleh waktu. Lebih bersabarlah. Ingat tujuanmu adalah menjadi dia yang punya kuasa. Ada 2 alasan mengapa. Pertama, semuanya terbatas. Seperti poin sebelumnya, kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang membuat adanya batasan. Selain itu, hidup kita juga singkat dan tenaga terbatas. Ya ada orang yang bisa ngerjain semuanya sendiri, tapi tetap saja akan lama selesainya. Dan itu terasa sia-sia karena melewatkan hal besar di alasan kedua. Punya teman yang dapat diandalkan. Semua orang yang punya kuasa selalu mempunyai orang-orang yang loyal kepadanya. Libatkan teman-teman yang kamu rasa pantas dalam hal-hal besarmu. Membagi tugas dengan mereka dan tetap bersama walau ditimpa masalah. Jangan lupa libatkan juga mereka dalam kesenanganmu, mukbang bareng, liburan bareng. Dengan begitu akan terbentuk circle yang sefrekuensi, yang nyambung, yang cocok, tapi punya skill yang berbeda-beda. Mereka akan menjadi rekan-rekan yang sejati. Menurut gua, prinsip ini bebas. Boleh diterapkan atau tidak tergantung pribadi. Di sini berpura-pura bodoh yang dimaksud bertujuan untuk mendapatkan kelulusan dalam bertindak. Orang yang sudah menampakkan keahliannya akan lebih diandalkan orang, juga membuat orang lain mewaspadainya. Berpura-pura bodoh sangat efektif dilakukan pada lingkungan yang baru. Tidak ada orang yang mengenali sehingga mudah untuk membuat karakter ini. Dengan karakter ini, pasti tidak ada gangguan eksternal dari orang-orang yang butuh bantuan keahlianmu. Juga tidak ada orang yang mewaspadai. Itu mengapa prinsip ini memberikan kelulusan dalam bertindak. Itu semua penjelasan bagaimana untuk punya kuasa kayak dia dengan 5 prinsip dari buku The Principle of Power. Tapi, masih banyak buku lain yang menarik untuk dibahas. So nyalahin loncengnya dan gua akan bahas buku lain.